Pelatih Tanzania Hemed Suleiman membuat pernyataan yang mengejutkan, bro. Dia mengatakan ingin membuat Sintayong menangis menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Tanzania. Lah kok eleng gimana neng di Tomin, gimana neng GBK Indonesia. Tapi dewi nak neng Indonesia ini supporter yang ngopo, hah? Kok pengen gawe Sintayong menangis di hadapan penggemarnya, mikir pora atau wong iki. Dia juga bilang melawan Indonesia tidak akan mengandalkan strategi, tapi kekuatan fisik. Lah. Ini bal-balan ini udah kayak utek karo fisik. Kalau fisik toh, otak ayo dipakai. Jolali pemainnya Tanzania ini. Selama 2 kali 45 menit, supporter Indonesia bakal ngasih tekanan yang luar biasa. Tenan. Tontonan deh, sampai Tanzania kalah, ojo sampai nangis karo guling-guling le ya. Angeleh ngeneng-ngeneng. Kira-kira piye bolo? Fans Garuda, digawe skor piro iki nggo? Pomeno ya. Gas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Pelatih Tanzania memberikan sebuah ancaman yang sangat mengejutkan kepada pelatih Indonesia Sintayong. Ya, kita ketahui sendiri bahwa Tanzania ini akan menjadi lawan timnas Indonesia sebelum nantinya timnas Indonesia senior akan berhadapan dengan Irak dan juga Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, katanya nanti ketika bertemu timnas Indonesia, pelatih Tanzania, para pemainnya mereka ini akan mengandalkan kekuatan fisik. Sesuatu yang sangat lucu ya menurut saya. Bagaimana sebuah permainan sepak bola hanya mengandalkan fisik. Ya, mungkin saja pernyataan dari pelatih Tanzania ini, dia mengakui bahwa kalau secara taktikal, secara teknik mereka kalah dengan timnas Indonesia, maka posisi yang harus diserang adalah fisik. Tetapi untuk saat ini tidak perlu diragukan terkait dengan fisik dari timnas Indonesia senior. Ya, level timnas kita saat ini bukan lagi level timnas yang seperti zaman PSSI, masih di dalam kegelapan. Nah teman-teman, video saya berikut ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua dan juga sekaligus memberikan tamparan kepada Bung Towel CS yang selama ini masih meragukan terkait dengan nasionalisme para pemain naturalisasi ataupun yang kita biasa sebut dengan pemain diaspora. Mari kita simak lagi bersama-sama. Meskipun para pemain timnas Indonesia baru dikumpulkan pada tanggal 27 Mei mendatang, namun beberapa pemain keturunan Indonesia menunjukkan keinginan besarnya untuk segera terbang ke Indonesia. Setelah Patinama menjadi pemain keturunan pertama yang tiba di Indonesia jauh-jauh hari lalu, terbaru pemain seperti Ragnar hingga Nathan menjelaskan jika akan tiba lebih dulu sebelum jadwal pemusatan latihan jelang laga kualifikasi Piala Dunia menghadapi Irak dan juga Filipina. Lantas, mengapa para pemain ini begitu antusias untuk segera terbang dan kembali ke tanah leluhurnya? Berikut cerita di balik kecintaan besar para pemain keturunan Indonesia kepada tanah leluhurnya NKRI. Tidak kaleng-kaleng ya nasionalismenya mereka ini. Tidak seperti Towel. Ragnar Uratmangun terkesan dengan nuansa Islami. Memiliki garis keturunan yang erat dengan Indonesia, di mana darah keturunan Indonesia Ragnar berasal dari sang ayah bernama Philip Uratmangun, yang kemudian menikah dengan perempuan asli Belanda bernama Maya Timmers. Kedekatan atau cinta Ragnar pada Indonesia semakin erat saat dirinya memilih untuk menjadi mu'alaf.
Pasalnya, seperti sama-sama kita ketahui, Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, di mana dengan mudah kita bisa merasakan nuansa keislaman yang kental saat berada di Indonesia. Seperti suara azan hingga orang-orang yang menunaikan ibadah keislaman seperti puasa ada di mana-mana. Hal itulah sepertinya yang membuat Ragnar merasakan kenyamanan yang luar biasa saat di Indonesia. Di mana saat pertama kali datang ke Indonesia di bulan Maret yang lalu, Ragnar bahkan menjelaskan bahwa menyenangkan untuk bermain di Indonesia dengan mayoritas pemain-pemain Muslim di skuad tim Garuda. Ia juga sangat senang untuk bisa mendengarkan azan bahkan saat sedang menjalankan latihan di Jakarta. Yeah, it's a good thing. I heard a lot of guys in the team are Muslim, so for me it's a new environment. Normally I'm in a team with maybe 2 or 3 or 4 players who do the Ramadan, and now we are with a majority of players. So it's special. Yeah, for me it was the first time I heard it today on the training pitch. I was training, or we were done training, and I heard that then, and for me it's a very beautiful thing, and also to experience this and hear the call to prayer just out loud, it's very very nice to hear. Kenyamanan itulah yang kini membuat Ragnar selalu tidak sabar untuk kembali ke Indonesia. Dan itu dibuktikan di mana Ragnar bakal terbang ke Indonesia lebih cepat, bahkan sebelum jadwal yang ditentukan oleh Timnas Indonesia. Mantap Tom ya. Haye terhormat menjadi orang Indonesia. Memiliki banyak keluarga yang berada di Indonesia, dengan kakek dan neneknya adalah orang Indonesia. Tom Haye adalah sosok yang mengaku sangat terhormat saat pertama kali dihubungi oleh Indonesia untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Jadi ceritanya begini, saat PSSI tengah gencar mencari pemain keturunan berdarah Indonesia, Tom Haye ini dihubungi oleh Fardi Bahdim. Mengetahui bahwa dirinya mendapatkan tawaran atau panggilan dari negara leluhurnya, Tom Haye pun merasa sangat bangga. Meski di sisi lain, ia adalah orang yang harus berpikir. Ia pun menjelaskan dalam sebuah interview dengan Kumparan, jika ia sempat bercerita dengan keluarganya, di mana keluarganya sangat mendukung dan bangga dengan keinginan membela Indonesia. Dan itu pada akhirnya membuat Tom Haye ikut serta dalam proses panjang untuk menjalani perpindahan negara atau naturalisasi demi membela Indonesia. Orang yang pertama menghubungi saya saat itu adalah Fardi Bahdim. Saya juga cerita ke keluarga saya dulu. Mereka merasa bangga. Jadi menurut saya, itu bukan hal yang sulit untuk dipikirkan. Saya sudah ke Indonesia untuk beberapa pekan, cukup lama. Support dari orang-orang Indonesia, teman dan keluarga saya, itu adalah hari yang spesial. Setelah itu saya ada waktu kosong, lalu saya dan kekasih saya pergi ke Bali. Karena banyak keluarga saya tinggal di Bali. Saya juga punya keluarga yang tinggal di Jakarta, dan mereka ikut ke Bali juga. Jadi itu adalah masa-masa yang indah, ujar Tom Haye, sumber Kumparan. Tom Haye sendiri baru saja memainkan laga terakhirnya bersama Heerenveen pada minggu akhir pekan lalu, di mana itu juga akan jadi laga perpisahan Tom Haye dengan tim Heerenveen. Saat ini banyak spekulasi soal rumor kemanakah Tom Haye akan hengkang musim depan. Tapi sepertinya Haye tak terlalu khawatir soal hal itu, dengan memilih untuk berlibur sebelum terbang ke Indonesia dan membela skuad tim Garuda di bulan Juni ini. Jelas, Haye adalah sosok yang menunjukkan kecintaan besarnya pada Indonesia, terkhusus saat ada cukup banyak keluarganya yang juga berada di Indonesia. Nathan Chuaon, kebanggaan sang kakek. Mamaku lahir di sini, tapi papanya berasal dari Indonesia. Dia lahir di sana dan waktu sudah dewasa pindah ke Belanda. Jadi itu sisi Indonesia dari keluargaku. Nathan, sumber Okezon. Memiliki darah yang kental dengan nuansa Indonesia saat memiliki ibu yang berdarah Indonesia dari sang kakek dan sang ayah yang berasal dari Suriname, Nathan Chuaon mengakui bahwa dirinya merasa bangga bisa bermain di Indonesia. Apalagi sang kakek bisa menyaksikannya secara langsung dirinya bermain untuk Timnas Indonesia. Jika saat menjalani debutnya untuk Timnas Indonesia di bulan Maret lalu di GBK, Nathan menceritakan jika kakek dan neneknya yang orang Indonesia menyaksikan laga tersebut. Dan ia menjelaskan bahwa kakeknya mengirim pesan yang bangga terhadapnya. Kakek dan nenek saya memang melihatnya. Saya memang mendapat pesan dari mereka bahwa mereka bangga, ujar Nathan kepada media asal Belanda
sumber Okezon. Pesan dari kakeknya itu pun membuat Nathan Chuaon makin menggebu-gebu untuk membela timnas Indonesia. Hal ini terlihat saat di laga kedua kontra Vietnam yang digelar di Maidin Stadium. Nathan berhasil tampil dengan jauh lebih baik, di mana penampilan Nathan itu terus ia pertahankan hingga ajang Piala Asia U23 yang digelar di Qatar bulan lalu. Kini Nathan menjadi salah satu pemain paling populer di Indonesia berkat performa impresifnya di lapangan. Dan itu jugalah yang membuat Nathan makin dekat dan cinta pada Indonesia. Di mana baru-baru ini, sama seperti Ragnar Uratmangun, Nathan juga menunjukkan tanda jika akan datang ke Indonesia lebih cepat sebelum jadwal pemusatan latihan timnas dimulai. Shane Patinama, hati saya untuk Indonesia. Memiliki garis keturunan dari sang ayah yang merupakan orang Semarang asli, Shane Patinama memiliki cerita haru soal keinginan dari sang ayah untuk melihat putranya berseragam timnas Indonesia. Pasalnya, sebelum bisa melihat Patinama bermain untuk tim Garuda secara langsung, ayah dari Patinama ini telah meninggal. Di mana sang ayah berwasiat kepada Patinama jika suatu saat nanti Patinama harus membela timnas Indonesia. Pesan dan janjinya pada ayahnya itulah yang membuat ia sangat berhasrat membela tim Garuda. Di mana pada akhirnya, hal itu berhasil terwujud dengan Patinama bisa bermain untuk timnas Indonesia dan menjalani debut saat menghadapi Argentina di GBK. Patinama pun menjelaskan jika rasa cintanya untuk Indonesia sudah sangat besar. Dan itu ia ungkapkan saat mengatakan jika ia akan memberikan segalanya untuk Indonesia. Karena kebanggaan sebagai WNI, saya akan memberikan hati saya, memberikan segalanya untuk negara ini. Karena saya bangga menjadi orang Indonesia. Akhirnya saya bisa bermain untuk negara saya. Jadi setiap detik saya di lapangan, saya akan memberikan segalanya yang saya punya untuk Anda semua. Untuk fans Indonesia. Ujar Patinama, sumber Sport Suara Merdeka. Sebagai wujud kecintaannya pada Indonesia, Patinama pun menjadi pemain keturunan pertama yang sudah datang di Indonesia sebelum laga kualifikasi Piala Dunia menghadapi Irak dan juga Filipina. Seperti diketahui dari updatean di akun Instagram milik Patinama, saat ini pemain 25 tahun tersebut tengah berada di Bali untuk berlibur bersama kekasihnya. Enak. Berlibur dulu sebelum bertanding. Nanti bertanding sama kekasihnya ya. Sebenarnya, semua pemain keturunan yang sudah membela timnas Indonesia, kami pikir memiliki rasa cinta yang sangat besar untuk negara ini. Dengan Indonesia yang menganut kewarganegaraan tunggal, para pemain ini telah melepaskan paspor dari negara sebelumnya. Kita harus respect kepada mereka, karena kecintaan mereka dan juga pengorbanan yang telah para pemain ini berikan untuk tim Garuda. Sehingga wajar jika kita balas dengan memberikan support besar kepada para pemain ini. So, itulah beberapa cerita menarik dari para pemain keturunan yang memilih untuk membela Indonesia dan kebanggaannya untuk berseragam tim Garuda. Ya, bukan kaleng-kaleng. Kalau kita atau kalau masih ada yang bertanya seberapa besar sih jiwa nasionalisme dari para pemain diaspora ini? Tentunya kalau kita yang mendukung visi dan misi dari PSSI, kita yang mendukung kerja keras dari Coach Sintayong, kita mungkin tidak ragu lagi ya, tidak perlu lagi mempertanyakan berapa besar jiwa nasionalisme dari para pemain diaspora ini. Hanya segelintir orang yang boleh saya sebut. Towel, ada yang terbaru tadi, siapa itu? Itu sudah dirasuki oleh virusnya si Towel. Ya, inilah mereka pemain yang menurut Towel ini katanya memberikan ancaman bagi para pemain lokal, mengubur impian-impian para pemain lokal. Yang dikatakan oleh Towel ini dapat mereka buktikan dengan rasa jiwa yang begitu tinggi terhadap timnas Indonesia. Bahkan sebelum TC dimulai mereka sudah berada di Indonesia. Mau seperti apa lagi? Kalau secara taktikal keunggulannya Coach Shin apa menurut Sananta? Ya kalau Coach Shin ini kan dari saya taktikalnya
dia modelnya pertama ball possession, memang ball possession terus counter attack. Kalau saya kan sebagai striker, coach tuh mau saya ini harus cari ruang terus, gerak terus, harus bisa, kalau misalnya mereka defender megang bola, saya harus cepat nge-press gitu. Model kusin ya gitu, kita harus kuat selama 90 menit. Iya. Kalau dulu kan kita masuk lawan Vietnam, lawan Thailand itu kepala udah nunduk aja, udah takut dulu. Itu pengaruh kusin juga tidak? Kita lawan Jordania, kita ayo lawan Australia, ayo ya bener. Itu kusin pernah bilang kemarin Indonesia nih sebelum lawan siapapun pasti kita udah takut duluan. Dan sekarang kita merubah mindset itu. Mau lawan siapa kita hadapi, mau lawan Australia, mau lawan siapa kita hadapi. Tentunya dari situ kita kebentuk mentalnya. Mau lawan misalnya kemarin Australia yang kita lawan, mereka pemain-pemain juga bagus semua. Korea kita hadapi semua. Itu yang coach ingatkan. Jangan takut sebelum mau lawan siapapun kita hadapi. Itu dirubah coach betul-betul. Dirubah coach, rubah karakter pemain itu. Bagus. Terlihat sih memang. Dulu lawan Thailand aja kayak takut pegang bola. Apalagi Vietnam kan. Takut direbut. Iya, apalagi lawan Vietnam. Sekarang merubah itu semua sih mindset pemain Indonesia. Waktu lawan Korea Selatan kita di fase adu penalti itu sampai 2 putaran kan. Sananta dua-duanya masuk. Itu cerita di sana tuh gimana Sananta? Kejadian itu kan pasti deg-degan tuh ya. Deg-degan. Kan pertama kita 5 penendang nih. Ya. 5 penendang, jadi saya pertama. Saya ini biasanya terakhir atau enggak ketiga lah, keempat. Ini kan beban saya tersendiri nih. Iya. Satu penendang nih, pertama itu pasti bebannya ngeri sekali ya. Kalau enggak gol nih saya memang coach itu selalu ya dia percaya sama saya. Kalau misalnya ambil penalti pasti dia Sananta suruh. Pasti oke coach, saya kan langsung Sananta pertama ya. Oke coach, siap. Oh itu langsung siap ya? Langsung siap. Berubah nih mental Siap di mulut apa emang siap aja? Memang siap karena kan selalu saya kan kalau mau lagi game juga lagi penalti kan pasti kayak kemarin AFF kita lawan Vietnam yang kalah. Itu kan saya terakhir sebenarnya. Kalau misalnya saya gol, kalau Vietnam nggak gol lah penentu. Jadi saya nendang pas pertama. Sebelum itu coachin Sananta siap langsung saya gitu kan. Oke coach, siap pertama ya. Oke langsung gitu kan. Oh iya lanjut nendang. Saya ini memang nggak mau ngerubah arah ini pertama. Oh saya situ kan, saya fokus, benar-benar fokus. Jadi sebelum kita nendang tuh kita nggak boleh fokus ke gawang, tapi cuman di mana yang mau kamu tendang di situ kan. Tapi kamu sebelum nendang tuh memang 100% kamu fokus ke bola. Pengenaannya. Kalau pengenaannya lari atau nggak fokus, pasti nggak bisa gol. Target saya kan misalnya kanan kiper, pengenaannya pas, fokus ke bola. Itu kan sempat ke tepis, tapi saya kencang. Bolanya tetap masuk kencang. Dan alhamdulillah masuk. Kalau nggak masuk, aduh, selesai lagi, serang lagi. Di yang 5 itu siap semua. Di 5 pertama. Oh ya 5 nih siap nih. Itu kan yang belum masuk Arkan ya? Belum. Iya, Arkan kena udah 7. 7 ya? Lupa setelah 5 itu ya. Kenapa ke 7 gitu? Ke 5 ini ditunjuk siap semua. 5 ini siap. Oke. Gak ada yang rubah-rubah, coach. Saya siap tapi saya ketiga aja gitu-gitu. Gak ada. Saya nggak mau ini kan. Karena kan pertama nih nggak tahu siapa yang mau ditunjuk. Coachin bingung. Dia masih mau catat siapa. Karena kan saya percaya nih sama diri saya. Penalti saya siap, saya ambil. Coachin lihat saya, muka saya. Sananta siap. Mungkin dia tulis nomor 1 Sananta. Karena kan 1 sama 5 kan penentu. Iya, betul. 1 tuh mental aduh. Tim juga gak ikut tuh mental ya. Saya sepanjang jalan tuh saya mau nendang. Bismillah ya Allah, tolonglah. Sampai segitu. Kasih golnya dulu ya Allah. Kasih dulu Al-Fatihah, saya baca dulu semua. Ya teman-teman, itu tadi bagaimana seorang pemain mengakui bahwa kehadiran Coach Sintayong itu benar-benar bisa merubah karakter, bisa merubah mental mereka sebelum bertanding. Fakta berbicara bahwa dulu ketika di Piala AFF, saat timnas kita bertemu dengan Thailand ataupun Vietnam, itu mental kita sudah jatuh duluan. Tetapi sekarang
itu benar-benar ditanamkan oleh Coach Sintayong bahwa siapapun lawan kita, kita harus siap hadapi. Dan itu terbukti ketika pada Piala Asia kemarin, timnas kita mampu mengalahkan Australia, mengalahkan Jordania, mengalahkan Korea Selatan. Artinya tim sebesar apapun, kita bisa. Karena itu mental yang ditanam oleh pelatih. Bukan mental seperti yang diinginkan oleh si Towel. Bukan seperti itu. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.